Halo, assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Pada video sebelumnya kita sudah mendiskusikan confusion metric untuk binary classification. Nah, sekarang kalau untuk multi class seperti apa? Baik, kita akan diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, kita sekarang lihat ini ya untuk confusion metric untuk multi class ya. Ini ada contohnya, ini ada 4 kelas ya, A, B, C, D, ini sebagai contoh saja. Sebelah sini ini actual yang betulnya, targetnya ya, ini predicted. Jadi untuk posisi ini nanti beda-beda ya, ada yang dibalik tidak masalah ya, tidak masalah. Maka kita lihat di sini ya, misalkan ini yang sebenarnya adalah A, ternyata diprediksi sebagai A jumlahnya 50. Ternyata diprediksi sebagai B, padahal sebenarnya A, diprediksi sebagai B 37. Padahal sebenarnya A diprediksi sebagai C 24. Padahal sebenarnya A diprediksi sebagai D 39. Ya. Jadi total untuk kelas A ada 150. Jadi kita tahu yang betul-betul dari 150 diprediksi sebagai betul-betul sebagai A itu 50 ya. Non A ya di total sisanya ini ya. Tapi dengan kita confusion matrix kita jadi tahu, oh ternyata A ini lebih banyak diprediksi sebagai D ya daripada sebagai B daripada sebagai C ya. Itu confusion matrix kita jadi tahu ya dengan mengetahui eh, apa confusion matrix kita tahu suatu itu tidak hanya benar sama tidak ya, tapi detailnya mengetahui ini keunggulan dari confusion matrix dari hanya menggunakan akurasi. Juga misalkan ini kelas B ya, kelas B ini kelas B diprediksi sebagai B, betul-betul sebagai B 480 ya. Ternyata diprediksi sebagai A, padahal B diprediksi sebagai A itu 10. Diprediksi sebagai C 5. Diprediksi sebagai D 3 dan seterusnya. Demikian. Ini confusion metric. Jadi sebagian itu ada yang menampilkan jumlah begini ya. Macam-macam ada yang menampilkan dengan warna ya, warna diberi warna ya. Bisa juga jadi antara warna putih sampai gelap itu ya. Jadi kalau sangat gelap itu berarti sangat tinggi. Ini ada juga yang menampilkan ini kan angkanya, ada juga yang menampilkan prosentase ya. Atau angka 0 sampai 1. Boleh ini menggunakan normalisasi ya, normalisasi. Kalau ini kan angka aslinya. Ada yang dia menggunakan prosentasenya, ada yang menggunakan antara 0 sampai 1. Berarti ini normalisasinya ya, dinormalisasi. Kalau begini ini asli ya, aslinya angkanya. Jadi ada sebagian yang tidak menggunakan itu tapi menggunakan persentase ya. Bisa jadi persentase bisa, menggunakan antara 0 sampai 1 bisa, ya itu yang disebut dengan normalisasi. Masing-masing berbeda. Jadi itu kalau kita melihat confusion metric untuk multi class ya. Jadi untuk multi class memberikan informasi yang lebih ya terhadap tidak hanya akurasi ya, tapi detail-detailnya akan kita ketahui. Nah, kemudian untuk di multi class ini sebelah kanan ini kita bisa juga menghitung sama ya, false, false positif, true positif, false negatif, true negatifnya. Untuk kemudian kita bisa menghitung precision ya, sensitivity, sensitivitas, spesifisitas, true positive rate, false positive rate, semuanya seperti yang dilakukan di perhitungan di binary classification itu bisa kita hitung semuanya dengan cara kita menentukan mana yang true positif, mana yang true negatif ya. Nah, sebagai contoh ini kita lihat yang kelas B ya. Ini yang kita fokus ke kelas B ya. Jadi di kelas B ini yang betul-betul dia diprediksi sebagai B ya berarti disebut dengan true positif. Jadi aslinya adalah B, diprediksi sebagai B, maka dia adalah true positif, betul-betul positif. Dia adalah B, diprediksi selain B, maka disebut dengan false negatif. Ya. Dia B, diprediksi selain B, dia padahal B, tapi diprediksi selain B, maka disebut dengan false negatif. Ini false negatif. Jadi untuk mencari false negatif adalah hal-hal yang mestinya B, mestinya kelas B, tapi diprediksi sebagai selain B. Itu disebut dengan false negatif. Kebalikannya, sebenarnya bukan B, tapi diprediksi sebagai B, A.
itu bukan B, tapi diprediksi sebagai B, prediksi sebagai B, maka disebut false positive. False positive, false positive. C itu bukan B, tapi diprediksi sebagai B, ya, maka false positive. D bukan B, tapi diprediksi sebagai B, false positive. Sisanya itulah disebut dengan true negatif. Sisanya, tinggal kita jadikan true negatif. Oke, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh kita coba perhatikan ini ada apel ya. Nah, ini contoh yang kebalik ya. Kalau tadi predicted-nya di sini ya, di sini tadi yang predicted tadi di sini. Sekarang ini dibalik, makanya posisi ini jangan dihafal. False negatif begini enggak, yang penting pemahamannya ya. Yang sekarang ini kebalikannya dari yang sebelumnya ya. Jadi dimanapun itu berada tidak masalah ya. Yang penting kita tahu pemahamannya. Baik, sebagai contoh ini sekarang. Ya ini prediksinya di sini, ini prediksi, ini true yang betul. Sebagai contoh apel ya. Apel diprediksi sebagai apel 7. Berarti ini true positif ya. Nah, itu true positif. Apel diprediksi sebagai orange. Berarti dia 1. Jadi sebenarnya dia apel. Sebenarnya dia apel. Tapi dia diprediksi sebagai non-apple. Maka disebut dengan false negatif. Padahal dia sebenarnya apple, tapi diprediksi sebagai bukan apple, yaitu orange. Maka disebut dengan false negatif. Dia sebenarnya apple, tapi diprediksi sebagai selain apple, dipakai sebagai negatif, sebagai yang lain apple. Berarti dia false negatif. Jadi jumlahnya 3. Padahal dia apple, diprediksi sebagai mangga, ya. Dianggap sebagai negatif, false negatif. Kebalikannya, ya. Sebenarnya dia adalah mangga, ya ini true. Dia mangga, tetapi dia diprediksi sebagai apple, padahal dia mangga, ya. Jadi yang selain mangga dianggap sebagai apple, dianggap sebagai positif, berarti disebut ini false positif. Ya. Yang sebenarnya dia orange dulu ya, orange. Sekarang mangga, sebenarnya dia mangga, tapi diprediksi sebagai apple, ya, dianggap sebagai positif, padahal bukan apple, maka disebut dengan false positif. Ya, berarti sisanya true negatif. Nah, itu caranya ya, true negatif. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung precision ya? Tadi bagaimana menghitung ininya, sensitivitas dan sebagainya, ya? Maka kita menghitungnya harus bagian per bagian dulu. Kalau misalkan kita harus apel dulu, jadi menghitungnya apa? Bagian per bagian dulu. Tidak bisa langsung kita hitung semuanya. Misalkan untuk apple, maka kita hitung dulu TP, true positif apple berapa? 7. Ya. True negatif daripada apple berapa? Ya, kalau dihitung berarti true negatifnya 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Berarti 8. Nah, false positifnya berapa? 8 tambah 9. Nah, false negatifnya berapa? False negatifnya 1 tambah 3, 4. Ya, baru dari sini kita bisa menghitung presisi. Ya, kita bisa menghitung presisi. Ya, bisa menghitung sensitivitas. Ya, anggap aja. Nanti silahkan hitung yang lain ya. Saya akan hitung presisi saja. Sama yang ini sebagai contoh aja, hitung-hitungannya lihat yang sebelumnya ya. Presisi itu berarti rumusnya apa? True positif dibagi dengan true positif ditambah false positif ya. Ini rumusnya presisi. Berarti 7 ditambah dengan 7 ditambah dengan 17 sama dengan 0,29. Ya, kemudian recall. Nah, recall ini sama saja dengan sensitivitas atau true positive rate ya. Jadi true positive rate, true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Berarti di sini true positifnya adalah 7 dibagi dengan true positif 7 ditambah false negatif 4 ya, sama dengan 0,6. Nah, F1 skor
ya. F1 core rumusnya F1 score itu 1/2 kali presisi kali recall dibagi dengan presisi ditambah recall ya. 1/2 presisi berapa? 0,29 kalikan recallnya 0,6 dibagi dengan 0,29 ditambah 0,6 ini dikali ya, sama dengan 0,4 ya. Ini sorry, ini bukan setengah, ini 2 ya, sorry 2 ini salah ketik ya, salah tulis ya. Nah, ini rumus dari rumus dari ini. Nah, dari sini kita ini untuk apel saja ya. Ini untuk apel saja. Jadi kita bisa menghitung presisi ya untuk apel. Nah, nanti untuk yang selain apple dihitung orange berapa ya, dihitung satu-satu berapa TP-nya ya, TA-nya berapa, nanti dihitung masing-masingnya ya. Itu yang dilakukan ketika kita menggunakan multi class, sehingga kalau bisa dilihat di total maka kita akan dapat untuk apple presisinya sekian, recall-nya sekian, F1 score-nya sekian, untuk orange sekian, dan sekian, untuk mango sekian dan sekian itu. Nah, Pak, bisa nggak kita menghitung totalnya? Bisa ya. Untuk menghitung totalnya maka disebut dengan totalnya itu nanti disebut dengan F1 skornya disebut dengan micro F1 ya, untuk totalnya. Berarti totalnya coba kita buat dulu tambahan di sini, kita tambahkan biar bisa nyoret-nyoret. Oke. Ya. Nah, kita sekarang menghitung total ya. Tadi kita sekarang menghitung total. Bagaimana menghitung totalnya? Jadi di dalam total itu berarti kita hitung dulu total FP-nya TP berapa, total TP. Jadi total TP dari apa? Dari masing-masing TP. Jadi TP-nya Mango berapa ya? TP-nya Apple berapa? TP-nya Orange berapa ya? Itu kita coba. Ntar saya copy dulu. Taruh di sini ya. Nah, dari sini kita mencari totalnya, TP-nya berapa ya? Total TP sebagai contoh ini apelnya 7 ya, kemudian Mangonya 2 dan arrow-nya 2 dan ininya 1, berarti dia adalah 10. Kemudian total false positif ya. False positif dari masing-masing 8 tambah 9, kemudian ditambah 1 tambah 3, nanti silakan dicari sendiri ya. Tambah 2. Jadi ini untuk Apple, false positifnya Apple, ini false positifnya, jadi kita tuliskan aja ini biar lebih mudah. Ini ya dihitung-hitung aja sendiri ya, dicari-cari sendiri. Kalau saya tulis di sini nanti numpuk-numpuk ganti-ganti ya. Jadi ini 26. Kemudian total dari false negatif ya. False negatif dari Apple itu 1 tambah 3, dari Mango 8 tambah 2, dari Orange, kemudian dari Mango 3 tambah 9 ya. Kalau di total ini ada 26. Maka dari sini kita bisa menghitung presisinya ya. Presisinya kita bisa hitung. Presisi bisa kita hitung presisi. Berarti di sini presisi itu adalah total TP dibagi dengan total TP ditambah dengan total FP ya, sama dengan berarti 10
dibagi dengan 10 tambah 26 sama dengan 0,28. Kemudian kalau recall, recall ini sama saja dengan sensitivitas atau true positive rate. Jadi total TP dibagi dengan total false negatif ya. Berarti 10 ditambah 10 tambah 26 sama dengan 0,28 ya. Nah, kalau begitu kemudian kita bisa menghitung F1-nya, tapi F1-nya ini disebut dengan mikro F1 ya. Disebut dengan mikro F1 dari ini ya, yaitu 2 presisi kalikan recall dibagi dengan presisi ditambah recall ya. Jadi 2 kali 0,28 dibagi 0,28 tambah 0,28 ya, sama dengan 0,28. Nah, ini disebut dengan mikro F1 ya, kalau untuk multiclass. Ya, ini kalau ada juga yang menyebut dengan disebut dengan makro F1. Nah, kalau makro F1 itu apa? Ya, ini mikro F1. Ada menyebut dengan makro F1. Makro F1 berarti diambil dari F1 masing-masingnya ya. F1-nya Apple berapa? Jadi tadi kan sudah kita hitung. Ini F1-nya Apple 0,4, F1-nya ini 0,2. Nah, ini kita jumlah, kita rata-rata. Itu disebut dengan makro F1. Jadi makro F1 dari F1-nya masing-masing ya. Jadi F1-nya Apple ditambah F1-nya Orange ditambah F1-nya Mango dibagi dengan jumlahnya, yaitu di sini 3 ya. Sehingga didapatkan 0,24. Ini disebut dengan makro F1. Nah, ada juga, jadi ada mikro ya, ada mikro F1 ya, ada makro F1. Ada juga disebut dengan F1 terbobot ya. Jadi ya F1 yang bobot daripada F1. Jadi bobot daripada F1. Maksudnya istilahnya disebut bahasa Inggrisnya itu weighted F1 ya. Jadi F1 yang memiliki bobot. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya rumusnya adalah kita melihat dari F1-nya ya. F1-nya kalau ini kan dibagi rata-rata. Ini dibagi dengan F1-nya dikalikan dengan jumlahnya. Jadi jumlah jumlah daripada Apple ada berapa jumlahnya dikalikan dengan F1-nya Apple. Ya, ditambah dengan jumlah daripada Orange dikalikan dengan F1-nya Orange. Ya, ditambah dengan jumlah dari Mango dikalikan dengan F1-nya Mango ya. Berarti ini jumlahnya Apple berapa? Yang true 7 tambah 11 ya. Berarti 11 kali 0,4 ditambah jumlahnya Orange. Jumlahnya Orange 8 tambah 2, 12 dikali dengan F1-nya Orange. F1-nya Orange itu 0,22 ditambah jumlahnya Mango 9 tambah 3 tambah 1 berarti 13, yaitu 13 dikalikan dengan berapa ini, dikalikan dengan F1-nya Orange berapa, F1-nya Orange 0,11. Oh ya, ini lupa tadi, ini dibagi dengan total jumlah ya, total jumlah semuanya, total semuanya, berarti ini dibagi dengan total semuanya, itu berarti berapa, 11 tambah 10 tambah 12 ya, jumlah daripada ini ditambah 13. Nah, ini sama dengan 0,24. Nah, ini beberapa matrik yang bisa dihitung ya. Jadi ada rincian F1 per kelas, ada kemudian nanti
total, presisi recall per total yang disebut dengan micro F1. Kemudian kalau makro F1, masing-masingnya F1-nya tadi di total dibagi 3, ada juga weighted F1 sesuai dengan bobot dari jumlahnya, maka rumusnya jumlahnya apple dikalikan F1-nya apple dan seterusnya dibagi dengan total semua yang ada. Ini beberapa beberapa hitung-hitungan metrik yang ada, dan ini semuanya ada di scikit-learn dari Python, bisa dipanggil di sana ya. Itu kemampuan daripada library scikit-learn daripada di Python. Saya kira itu untuk diskusi untuk multi-class. Selanjutnya kita akan diskusikan metrik untuk regresi. Tadi adalah metrik-metrik untuk klasifikasi. Bagaimana untuk metrik regresi? Insya Allah kita akan diskusikan pada video setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya, mungkin saya pindah wajah saya, ini nilainya ya di sini, atau saya pindah di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.